Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk pertemuan 3. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang pengendalian pemrosesan transaksi. Pengendalian pemrosesan transaksi itu dibagi ke dalam 2, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian umum itu adalah pengendalian yang mempengaruhi semua pemrosesan transaksi yang ada. Jadi dia lebih ke pemrosesannya, ya. Kemudian untuk pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk setiap aplikasi tertentu. Terutama ini digunakan untuk aplikasi keuangan, ya. Jadi ada pengendalian dari pemrosesannya sendiri, ada yang khusus untuk aplikasinya. Pengendalian umum mencakup hal-hal apa saja? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, perencanaan organisasi pemrosesan data, kemudian prosedur operasi secara umum, karakteristik pengendalian peralatan, pengendalian akses data dan peralatan. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan perencanaan organisasi dan operasi pemrosesan data. Di dalam perencanaan sebuah organisasi pemrosesan data itu ada organisasi khusus yang melakukan pemrosesan data. Harus dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya untuk otorisasi, penyimpanan, dan pemegang catatan untuk menangani dan memproses transaksi itu dipisahkan. Ya, jadi ada bagian khusus yang untuk menangani otorisasi, penyimpanan, dan pemegang catatan. Ya, contohnya seperti ini. Fungsi pustakawan komputer menjaga manual program komputer dan dokumentasi, tetapi tidak memiliki akses atau otoritas untuk mengoperasikan peralatan komputer. Nah, di sini dia hanya menyimpan, ya, sebagai penyimpan dokumen saja, dan untuk pengoperasian komputer ada bagian sendiri. Pemisahan tugas dalam pemrosesan data dan fungsi pemrosesan data harus tersentralisasi. Jadi bagian pemrosesan sendiri, ya, bagian pemrosesan data fungsi dan pemrosesan data itu berbeda, ya. Kemudian kita lihat pengendalian pada aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi ada pengendalian input, pengendalian proses, serta pengendalian output. Ada 3 dalam sebuah aplikasi itu. Nah, kita lihat pengendalian input. Dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Jadi, inilah yang dilakukan pada saat pengendalian input. Jangan sampai ada salah penginputan data. Jika komputer digunakan untuk memproses, maka tahap penginputan mencakup konversi data transaksi ke format yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, ini juga, ya, pada saat kita menginputkan data, aplikasi akan mengkonversi data-data itu ke dalam bahasa yang atau simbol-simbol yang dipahami oleh mesin, ya. Kemudian kita lihat di pengendalian proses. Dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan tidak ada transaksi yang terlewat, yang tidak diproses, atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. Nah, kita sering kalau menjalankan suatu aplikasi, sering ada semacam jendela konfirmasi, ya. Misalnya setelah kita menyimpan data, penyimpanan data itu kan sebuah proses. Akan muncul tombol atau jendela konfirmasi kepada kita, yakin data sudah benar, silahkan
Ya, itu bentuk dari pengendalian, contoh dari pengendalian. Ya, pada saat proses biasanya kalau kita sudah selesai menyimpan akan muncul informasi data berhasil disimpan. Nah, itu menunjukkan bahwa proses transaksinya sudah terjadi. Ya, kalau kita melakukan sebuah transaksi, misalnya kalian belanja di toko online, terus melakukan pembayaran. Kemudian akan muncul pesan ya, pembayaran Anda sudah berhasil diterima atau yang lainnya bahasanya. Itu bentuk dari pengendalian pada proses. Nah, kalau tadi pengendalian pada input itu biasanya selain pada saat penyimpanan juga pada saat kita melakukan penginputan data. Nah, sering ya, misal kalau kamu menginputkan email, pasti dia akan mengendalikan dengan membaca format email yang betul. Format email yang betul itu kan biasanya nama, ada akeong, ya, kemudian ada karakter lagi. Nah, jika ada orang menulis email tanpa ada tanda akeong di tengah, ya, tanda @ itu di tengah, maka dianggap formatnya salah. Ya, dia sering biasanya itu contoh dari pengendalian input. Atau ada suatu buah aplikasi input data di mana dia membatasi usia, seperti kalau kita mendaftarkan media sosial ya, misalnya mendaftar menjadi memiliki Facebook misalnya. Facebook itu kan hanya bisa dibuat oleh orang yang usianya kalau nggak salah 13 tahun ke atas. Nah, ketika kita menginputkan tanggal lahir dan kurang dari 13, maka akan muncul semacam informasi warning ya, usia Anda tidak boleh menggunakan Facebook. Nah, itu bentuk dari pengendalian input. Supaya apa? Ya, dia kan menginginkan inputnya itu yang mendaftar adalah orang yang umurnya 13 tahun ke atas. Nah, dia tidak mau lagi nanti direpotkan dengan mensortir data. Ya, kalau sudah terdeteksi di awal usianya kurang, langsung ditolak. Ya. Oke, kita lanjut ke pengendalian output. Ya, pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat. Jadi, kalau kita mencetak, melihat sebelum dicetak itu kan pasti dia menampilkan view, ya. Itu menunjukkan bahwa hasilnya ada, ya, memvalidkan output. Contoh juga rekonsiliasi bank mengidentifikasi biaya dan fee dalam laporan bank bulanan yang belum termasuk dalam rekening perusahaan. Itu juga merupakan salah satu pengendalian output. Oke. Nah, itulah yang materi kita pada pertemuan 3 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.